Ini teman-teman, salah satu ramuan yang bisa membuat postur badan sapi lebih kelihatan tebal berisi, bokong semok mengembang, dan postur tulangan lebih kuat anti keropos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat bakalan sapi cepat tumbuh besar, bertulangan kuat anti keropos, dan berbodi tebal berisi. Simak selengkapnya seperti apa untuk resep pakan ataupun ramuan rahasia ini lebih kokoh ataupun anti keropos. Kemudian untuk yang kedua sendiri, ini posturnya sudah bulat plus gemuk berisi berkat rutin memberikan jenis bahan yang saya pegang ini. Nanti saya akan jelaskan dari jenisnya biar teman-teman bisa mengikuti ataupun meniru agar perkembangan dari kelas bakalan itu mudah mengembang seperti di depan saya ini ya. Untuk bahan-bahannya sendiri ini di bagian depan saya kelihatan ada beberapa bahan di bagian karung, tong, kemudian bagian toples. Yang saya jelaskan terlebih dahulu ini di bagian bahan yang saya pegang ini, atau lebih tepatnya di bagian ini toples yang berwarna hitam ataupun bekas dari jenis roti. Saya perlihatkan untuk khasiatnya sendiri. Ini yang pertama bisa membuat lebih nafsu makannya maksimal. Kemudian yang kedua bisa bikin kesehatan tetap terjaga. Dan yang ketiga, manfaat untuk ternak itu cocok untuk tahap pembesaran kelas bakalan maupun kelas peditan, yaitu bisa membuat postur tulangan kaki lebih kuat, anti keropos, kemudian juga lebih mudah besar. Untuk jenisnya sendiri di sini menerapkan dari vitamin hitam ataupun warnanya itu lebih sedikit berbeda dari vitamin-vitamin yang lainnya. Untuk jenisnya lengkap itu dari MH ataupun mineral hitam yang mempunyai manfaat sangat bagus sekali untuk perkembangan ataupun tahap pertumbuhan kelas bakalan muda, bakalan dewasa, kelas peditan juga bisa. Dan untuk harganya sendiri dari mineral hitam ataupun MH itu di bawah 30.000 per kemasan dengan berat biasanya 1 kiloan. Ini bahan yang pertama itu menerapkan dari jenis vitamin modern ataupun racikan baru yang khasiatnya bisa membuat postur tulangan kaki itu lebih kuat, tebal, gemuk ataupun lebih besar anti keropos. Kemudian untuk bahan yang kedua sendiri ini di bagian karung putih di bagian depan saya ini. Untuk manfaatnya ini sebagai pakan alternatif dengan kaya kandungan gizi, nutrisi. Kemudian yang berikutnya itu bisa bikin kenyang mengembang. Seperti yang tadi dari kelas bakalan di sini, dari prospek badannya, bokongnya itu kelihatan mengembang dan berisi itu berkat menerapkan pakan yang kedua. Ini saya perlihatkan untuk pakan yang kedua lebih lembek. Ini saya pegang dari luar, tapi saya jelaskan dari isinya dulu biar teman-teman paham bisa mengikuti. Untuk harganya sendiri ini lebih terjangkau, 10.000 per karung putih dengan beratnya minimal ini hampir 3 kilo sampai 4 kiloan. Cukup terjangkau.
Ini saya perlihatkan, saya ambil sedikit sebagai contoh biar teman-teman pemula itu lebih paham dengan jenis yang kedua. Ini seperti ini. Untuk bahan yang kedua, di sini menerapkan ataupun menggunakan jenis dari limbah alternatif yang bisa digunakan lagi. Lebih tepatnya memanfaatkan dari ampas kedelai ataupun jenis dari ampas tahu. Seperti ini untuk kualitas ampas tahu, supaya teman-teman itu pemberian ampas tahu lebih maksimal, diberikan tidak basi kualitasnya. Caranya sangat gampang. Di sini saya jelaskan juga untuk cara penyimpanan, yaitu supaya tahan 2 hari sampai 3 hari. Penyimpanan bisa diterapkan menggunakan metode air dibuang ataupun airnya itu kita peras, dipisahkan, kemudian kita pindah ke tempat yang lebih kering dari ampasnya. Itu kemungkinan bisa tahan sampai 2 hari sampai 3 hari. Sedangkan menggunakan metode lain itu ada, bisa bertahannya sampai 1 bulan, 2 bulan bisa, menggunakan metode fermentasi ataupun difermentasi terlebih dahulu menggunakan beberapa jenis campuran, seperti halnya dari cairan EM4 itu bisa. Cuma kalau di daerah sini dari fermentasi jarang yang menerapkan, kebanyakan langsung beli, langsung diberikan ataupun langsung siap, langsung pakai tanpa di fermentasi. Karena untuk di daerah sini untuk pabrik bahan yang kedua ini cukup banyak, lumayan, ada sekitar 5 ataupun 6 pabrik yang tentunya sudah memenuhi untuk kebutuhan para peternak di daerah sini. Kemudian untuk bahan yang terakhir ini di bagian tong, ini salah satu sebagai bahan yang sangat dibutuhkan untuk ternak, sebagai bahan pelarut, juga sebagai bahan untuk menghasilkan kualitas comburan itu lebih maksimal. Ini saya perlihatkan sedikit karena untuk di atasnya juga ada jenis dari ampasnya. Untuk jenisnya dari air mineral, sama di bagian sebelah sini. Air mineral diterapkan sebagai campuran pelarut ataupun sebagai minuman yang bisa mengelarutkan dari bahan-bahan yang saya perlihatkan tadi. Dan untuk perawatan yang tepat saya perlihatkan lagi di kandang. Cuma yang saya jelaskan kali ini di bagian depan seperti ini. Untuk prospek dari kelas leher ataupun postur leher dari kepala limusinnya ini, limusin cross yang pertama ini dugul. Untuk perawatan selanjutnya supaya kedepannya itu sehat, kemudian dari perkembangan bulunya ataupun perkembangan nafsu makannya itu tetap stabil, caranya juga simple. Khususnya buat teman-teman yang sering diterapkan pakannya itu berupa jerami, kemudian dari rumput hijauan. Kalau masih makannya belum suka, itu teman-teman terapkan pendongkrak. Nafsu makan itu banyak sekali, cuma di sini tidak menerapkan. Saya jelaskan secara lisan saja, yaitu bisa menggunakan metode garam, penyedap rasa garam. Kedua bisa menggunakan Royco, dan yang ketiga ataupun yang terakhir bisa menggunakan jenis EM4. Khasiat dari EM4 itu bisa mengurangi bau kotoran ternak, khususnya untuk kandang-kandang yang bau menyengat terkena infeksi dari kotorannya. Supaya menghilang ataupun tidak berbau lagi, lebih mudah kita semprotkan di bagian kotorannya ataupun langsung diberikan, dicampurkan di makanannya. Seperti halnya dari jerami. Ini jerami sebagai pakan alternatif di 2 musim, penghujan dan musim kemarau. Sedangkan untuk perawatan berikutnya supaya kesehatan badan, tidak mengalami gudikan, penyakit kulit ataupun terkena kutu, itu perawatannya kita harus rutin
memandikan. Untuk cara memandikan sendiri bisa menggunakan metode 2 langkah. Langkah pertama, kita mandikan menggunakan sampo. Dan untuk langkah yang kedua, kita jemur, kemudian kita pijat ataupun kita pijat di bagian badannya menggunakan jenis dari, biasanya kalau para peternak memijat ataupun supaya otot-otot itu tidak mengalami terganggu, supaya kesehatannya terjaga, menggunakan dari rebusan air jenis dari air serai, karena untuk khasiatnya itu bisa menghangatkan tubuh waktu kita mandikan ataupun mencegah supaya tidak kedinginan. Untuk langkah yang terakhir ini saya perlihatkan lagi ke bagian kandang supaya teman-teman itu sapinya tidak terinfeksi hinggapan lalat ataupun penyakit serangga yang lainnya. Alangkah baiknya teman-teman rutin membersihkan lantai ataupun jenis di dalam kandang. Kalau untuk di kandang sini tinggal sedikit untuk kotorannya baru saja dibersihkan, cuma kan untuk sapi-sapi itu mengeluarkan tidak dijadwalkan, seenaknya saja, karena setiap sapinya itu mencerna makanan, waktu mengeluarkan kotoran pasti seperti ini. Supaya teratur untuk tahap pembersihan tidak harus kita jadwalkan. Yang penting kita itu rutin ke kandang, kita lihat, kita kontrol di bagian lantainya. Nanti kalau ada sedikit kita bersihkan menggunakan jenis sapu korek ataupun jenis dari sekrup. Yang penting itu membersihkan jenis dari kotorannya ataupun jenis dari prapen yang sering kita dibawa sapinya itu berupa dari prapen, kadang juga dari kotorannya, comborannya. Kalau sering dibawa ke masuk juga pernah itu untuk sapi-sapi yang biasanya terlalu lincah ataupun kesit lor. Seperti itu. Untuk perawatan sudah saya perlihatkan, resep pakannya juga sudah saya perlihatkan yang diterapkan di kandang sini. Karena stoknya dari pakan penggemuknya habis, jadinya tidak saya jelaskan. Biasanya yang diterapkan di sini dari penggemuknya itu dari jenis gandum ataupun konsentrat polar, cuma untuk stoknya habis saya jelaskan secara lisan. Yang paling utama yang sering diterapkan itu dari vitamin MH, mineral hitam, yang bisa menguatkan tulangan kaki dan postur badan lebih kuat ataupun lebih berotot. Kemudian yang kedua dari jenis limbah ampas tahu ataupun kedelai. Dan yang ketiga sebagai pelarutnya menambahkan dari jenis air mineral biasa. Cuma kalau untuk di daerah lain itu juga bisa menerapkan air dari rebusan kedelai. Cuma di sini tidak memanfaatkan, yang dimanfaatkan hanya ampasnya saja. Seperti itu. Untuk bahan-bahannya sudah saya perlihatkan, sudah saya jelaskan juga. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.